Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 10 yang beranggotakan saya Kezia Bunga Aulia. Saya Yasmita Anggraini. Saya Revo Najwa Sabira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak Remaja di Sekolah dengan guru pembimbing yaitu Ibu Duyanti Martalena SPD MS. Yang pertama ada latar belakang. Bullying atau dikenal dalam istilah penindasan atau risak dalam bahasa Indonesia adalah segala bentuk tindakan yang disengaja oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa dari orang lain dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara terus-menerus. Penindasan dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis. Yang pertama, penindasan kontak langsung. Yang kedua, penindasan verbal langsung. Yang ketiga, penindasan non-verbal langsung. Yang keempat, penindasan non-verbal tidak langsung. Dan yang kelima ada penindasan maya. Yang keenam ada pelecehan seksual. Kejadian atau tindakan bullying kerap terjadi di kalangan anak remaja, terutama di lingkungan sekolah. Bullying yang terjadi di sekolah yaitu bullying fisik, seperti mendorong, dan lain-lainnya. Yang kedua ada bullying verbal, yaitu bullying yang menggunakan kata-kata yang menyakiti hati seseorang. Selanjutnya ada B, rumusan masalah Dan tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, rumusan masalah pendidikan ini yaitu yang pertama ada apa itu bullying, yang kedua bagaimana dampak bullying terhadap kesehatan mental anak remaja, yang ketiga bagaimana cara mencegah bullying. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi, didapati tujuan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bullying. Yang kedua, untuk mengetahui dampak bullying terhadap kesehatan mental anak remaja. Yang ketiga ada untuk mengetahui cara mencegah bullying. Yang selanjutnya adalah C, manfaat penelitian. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengetahuan tentang bullying. Yang kedua, pengetahuan tentang dampak bullying terhadap kesehatan mental anak remaja. Yang ketiga ada pengetahuan tentang cara mencegah bullying. Kajian teori. Untuk mempelajari adanya kesehatan mental pada anak remaja, kami menggunakan teori konseling behavioral dalam mempelajari permasalahan yang ada. Metode konseling ini diajarkan kepada siswa untuk belajar bagaimana cara mengubah perilaku bermasalah agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, menurut Darsana dalam BGS tahun 2019. Tinjauan pustaka. Bullying merupakan tindakan agresif baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan individual menurut pendapat Kartika tahun 2019. Perundungan bullying adalah tindakan untuk menyakiti seseorang sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya, menurut pendapat Anwar dan Corneli Amalia tahun 2019. Kesehatan mental adalah bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan keseharian dan bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain menurut pendapat Yusuf tahun 2019. F. Metode penelitian. Yang pertama ada metode. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penilaian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Menurut Lexi J. Moleong tahun 2019, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku dari orang yang diamati. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah jenis penelitian yang cukup bahkan sangat populer di kalangan ilmuwan sosial hingga dewasa. 2. Subjek penelitian. Pihak yang menjadi subjek penelitian merupakan siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung yang pada sekolah ini terdapat 1.649 pelajar. Pihak yang menjadi subjek penelitian ini mengalami banyak bullying verbal
dan juga terdapat anak yang mengalami bullying fisik. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara narasumber dan observasi. Yang pertama, wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara pribadi, yaitu berjanji untuk bertemu antara satu orang pewawancara dan satu orang informan atau narasumber untuk melakukan perjanjian bertemu dan melakukan sesi tanya jawab secara langsung ataupun melalui perantara media sosial maupun alat komunikasi lainnya. Pertanyaan bisa disampaikan secara bertahap dan berkembang sesuai dengan jalannya wawancara. Data yang didapat akan ditulis dan dibandingkan dengan data dengan narasumber lainnya. Setiap wawancara untuk tiap narasumber berbeda soalnya sesuai kondisi dan jalannya wawancara. 2. Observasi. Untuk mendapatkan beberapa data terkait penelitian ini, kami menggunakan metode pencarian data berupa observasi dengan cara melakukan aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan lalu memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya dan dilakukan di lokasi yang akan diteliti. Rencana analisis data. Kami menganalisis data yang diperoleh dari sumber wawancara dan observasi. Rangkuman data dilakukan secara sinkron dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik. Data disusun dalam satuan yang dapat dikategorikan dan kebahasaan data diberikan sebelum dilanjutkan ke penafsiran data. Dan hasilnya menggunakan metode analisis penelitian eksploratif. Sekian presentasi dari kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dianti Martalana SPD MSI yang telah membantu dan membimbing kami dalam proses pengerjaan karya tulis ilmiah kami, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau kalimat atau lainnya dalam presentasi karya tulis ilmiah kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.